Nah, khusus untuk kota tempat asal saya di Bandung, di sana banyak pabrik-pabrik tekstil yang mereka semua menggunakan batu bara. Tapi batu bara itu nggak ada di Bandung. Nah, jadi sebetulnya ini buat saya sangat krusial kalau kita bisa mengolah sampah yang ada di Bandung, yang kemudian jadi bahan bakar untuk pabrik-pabrik di kota Bandung itu sendiri. Misalkan kayak gini ya. Kalau kita lihat benda-benda seperti ini, bayangannya ini itu sampah kan ya? Nggak mungkin ini jadi bahan bakar. Terutama yang ini. Kalau ini kertas, orang masih kebayang kalau ini bisa dibakar. Tapi ini, orang akan berpikir, wah ini kalau dibakar, jadi bahan bakar, jadi sumber energi, ini bisa menghasilkan gas-gas yang beracun. Jadi sebetulnya masalah utama di sampah plastik itu bukan plastiknya sendiri ya. Kita tahu plastik ini asalnya kan dari minyak bumi. Minyak bumi itu bahan bakar. Nah, cuma kalau plastik seperti ini kita bakar, ada zat-zat tambahan di dalam plastik itu. Salah satunya itu klorin, terutama di PVC, seperti pipa paralon lah kalau istilahnya di Bandung. Nah, itu mengandung zat klorin yang kalau dibakar langsung akan menghasilkan gas dioksin yang beracun buat manusia dan berbahaya. Nah, karena itu dengan sistem Presto tadi, itu ternyata dari hasil penelitian yang kami lakukan itu, klorin yang ada di dalam plastik ini bisa dihilangkan. Sehingga produk yang kita buat sekarang ini, yang kita punya ini sudah bebas klorin dan bisa lebih aman untuk dibakar dibandingkan sampah plastik saja. Nah, sebetulnya ada satu teknologi dan itu yang saya pelajari dan masih dikembangkan sekarang itu, yaitu teknologi hidrotermal. Intinya itu sebetulnya mirip seperti kita mempresto. Kalau misalkan daging ayam itu kita presto, itu jangankan dagingnya, tulangnya pun hancur. Nah,
Dengan teknologi yang serupa, kita bisa mempresto tidak hanya kertas ini, sampah kertas, tapi juga sampah plastik. Ini bisa kita presto dan kita bisa buat hancur. Dan setelah itu, kita bisa dapat produk yang kira-kira seperti ini. Ini kalau dilihat, ini ada bubuk hitam yang bentuknya mirip-mirip dengan batu bara bubuk lah. Dan ini sudah diuji nilai kalor dan lain-lainnya. Saya cukup optimis ini bisa jadi calon bahan bakar baru. Saya punya ide gini, bagaimana kalau kita bergerak ke kompleks perumahan? Ambil contoh Bumi Serpong Damai, BSD. Mereka punya kota sendiri, mereka punya sistem pengolahan sampah sendiri, dan sebetulnya kita bisa masuk ke situ untuk membantu mereka mengolah sampah. Dan gitu juga dengan sistem-sistem yang kecil, misalkan alih-alih kita bergerak ke pemerintah kota, gimana kalau misalkan kita bergerak ke lingkungan daerah kecamatan seperti itu. Saya yakin kok dengan teknologi ini tuh kita bisa menelurkan banyak unit. Jadi secara teknis memang kita harus memilih teknologi yang tidak hanya bisa berjalan di skala besar, tapi juga di skala kecil, yang relatif mobile, bisa digerakkan. Misalkan nih, satu hari saya pindah ke kecamatan ini, gitu. Udah habis kan di TPS-nya, saya pindah lagi ke kecamatan lain. Kita habiskan, situ olah lagi, pindah lagi ke tempat lain. Saya mau curhat aja nih, waktu saya buat reaktor itu ya, itu kan jarak jauh. Jadi saya bicara lewat email sama sekali-sekali datang ngecek gitu. Karena yang buat orang Indonesia, materialnya dari Indonesia, komponen dari Indonesia, itu banyak loh kreativitas teknisi itu yang di satu saat saya pikir ini kayaknya nggak akan bisa dibuat nih. Ternyata mereka bisa buat dan bahkan lebih canggih. Tapi di satu sisi saya ingin sesuai ini, artinya misalkan saya ingin platnya 4 mili misalkan. Pas saya datang ke sana, nggak ada pak, adanya 3 mili, udah kita pakai 3 mili aja dah gitu. Itu kan apa ya? Bukan cuma masalah teknologi kita mencari komponen reaktor ini, tapi juga masalah sosial budaya mereka yang masih ya beda-beda tipis lah, cuma beda 1 mili gitu. Itu tantangan besar sekali buat saya. Dan saat itu nggak boleh marah kan? Mereka udah buat kok gitu, udah berusaha dengan keras, tiba-tiba itu tantangan yang besar sekali. Dan saya yakin teman-teman yang apalagi dari Jepang pasti mengalami shock yang sama. Sebetulnya kita bisa mensinkronisasi itu, teknologi Jepang atau teknologi luar dengan budaya Indonesia. Targetnya itu kita bisa membuat satu sinkronisasi teknologi ala Indonesia. Alih-alih kita membuang pemulung, sebetulnya pemulung itu bisa kita pekerjakan masuk dalam sistem kita untuk memilah sampah. Daripada mereka bekerja di luar waktu hujan, kehujanan, waktu panas, kepanasan. Kan lebih baik kalau kita masukkan ke pengolahan sampah ini, mereka suruh memilah sampah, pakai pakaian pelindung, dapat asuransi kesehatan, dapat tunjangan keluarga. Saya yakin mereka mau nerima kok. Dan itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman lain dengan teknologi yang sama. Teknologi di bidang yang lain ya. Tapi ternyata memang tantangannya itu bukan tantangan teknologi, tapi tantangan sosial dan budaya. Kalau saya pulang ke Indonesia ya, bukan langkah tercepat, sebetulnya itu sudah terlambat kalau misalkan ditanyakan begitu ya. Di saat kita pulang ke Indonesia dan kita baru mau berjalan, itu sudah terlambat. Kalau memang kita mau pulang ke Indonesia, kalau teman-teman mau pulang ke Indonesia, gerakannya itu seharusnya sudah mulai dari sekarang. Saat kita masih ada di sini,
Saat kita bisa tenang berpikir, tidak ada masalah ekonomi, semuanya pakai beasiswa kan, kita bisa kenalan dengan banyak orang. Kita bisa kenalan dengan industri di Jepang, kita bisa kenalan dengan banyak pejabat Indonesia yang datang ke Jepang juga. Mulailah saat itu kita mulai cari network, dan ya alhamdulillah kalau misalkan punya uang sisa sedikit, kita udah bisa langsung mulai kerja saat itu, saat kita di Jepang. Nah, kalau cerita langkah saya sendiri, saat ini saya udah bergerak gitu. Jadi insya Allah saya bakal pulang semester depan ke Indonesia. Dan di saat itu saya sudah punya workshop bersama dengan teman-teman saya. Kami punya workshop kecil, tapi punya sendiri di Jalan Pahlawan. Nah, itu sudah dibuat, mesin pengolah sampah skala kecilnya itu sudah ada. Meskipun karena ini 100% buatan Indonesia dan dibuat oleh orang Indonesia, tingkat kehandalannya memang masih jauh lebih rendah daripada di Jepang ya. Tapi optimis lah, bisa. Insya Allah kalau saya pulang, istilah kata rumputnya sudah dipotong. Ini sekarang saatnya saya perlu mengairi rumput ini. Seperti anak-anak muda lainnya, saya berpikir Jepang itu canggih. Bayangan kita tuh orang Jepang itu kan orang yang lurus. Mereka lahir pakai sendok perak di mulutnya gitu. Lembek. Kebiasaan kerja di Jepang tuh persiapannya 10 kali lipat.